Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatunisa dengan NIM 23030654066 dari kelas PIJ 2023. Soal yang pertama, jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan beri contoh implementasinya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan kerohanian bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan bermasyarakat dan dijadikan norma dalam sikap dan bertindak. Implementasinya yang pertama yaitu senantiasa untuk berbuat baik seperti amanah, jujur, dan rajin belajar. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang keempat, selalu menjaga tata krama atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan akhlak kita dalam berbagai kondisi. Yang kelima, cinta tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, karena kita sadar bahwa kita mempunyai tanah air yaitu Indonesia. Soal yang kedua, sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya, sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun, perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Alasan yang pertama yaitu perjuangan bersifat lokal atau kedaerahan, tidak secara serentak. Yang kedua, secara fisik senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, atau senjata tradisional lainnya, sehingga kalah dalam persenjataan. Yang ketiga, dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik seperti tokoh agama atau bangsawan. Yang keempat, bersifat sporadis atau musiman. Dan yang kelima, efektifnya politik adu domba atau divide et impera. Soal yang ketiga, setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPKI membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun, Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antara golongan nasionalis dan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra tersebut dan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Piagam Jakarta memang dijadikan pembukaan UUD 1945. Namun, ada sebuah kalimat yang dihapus. Kalimat tersebut berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Penghapusan kalimat tersebut dari pembukaan UUD 1945 terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Pada sore hari, tanggal 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta didatangi oleh Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang. Alasan perubahan sila pertama dasar negara dari Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebelum disahkan menjadi dasar negara adalah karena adanya keberatan dari tokoh-tokoh non-Islam terhadap bunyi pasal tersebut, sehingga diubahlah kalimat tersebut menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Soal yang keempat, jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam bermasyarakat. Yang pertama, proses terbentuknya nilai. Proses terbentuknya nilai yang pertama yaitu proses dari Tuhan. Sebagian besar manusia percaya dengan adanya Tuhan yang merupakan sumber segalanya, termasuk nilai-nilai hidup manusia. Di dalam kitab suci berbagai agama terdapat nilai yang menjadi pedoman manusia dalam berperilaku terhadap sesama dan lingkungannya. Contoh, nilai kepatuhan, nilai kasih sayang, dan nilai hidup manusia yang lainnya yang dipercaya bersumber dari Tuhan. Proses yang kedua yaitu proses dari individu. Setiap manusia memiliki sisi yang baik dan sisi yang buruk di dalam dirinya. Dan perjalanan hidup seorang akan sangat dipengaruhi nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Contoh, dalam hal bekerja, jika sisi baik seorang lebih dominan, maka kemungkinan besar orang tersebut akan sukses dalam pekerjaannya. Kemudian proses yang ketiga yaitu proses dari masyarakat.
Sebagian besar masyarakat berkeyakinan bahwa nilai bersifat mutlak dan benar. Hal ini kemudian menjadi pedoman dalam berperilaku dalam kehidupan setiap individu di dalam masyarakat. Contoh, berperilaku baik dalam masyarakat seperti sikap sopan, santun kepada orang lain, menghargai pendapat orang lain, bertegur sapa, ikut bergotong royong, dan lain sebagainya. Mengacu pada penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata nilai memiliki hubungan yang erat dengan sesuatu yang berharga, bermanfaat, dan mengandung kebaikan. Dengan kata lain, sesuatu hal dianggap bernilai jika memiliki manfaat, berguna, dan berharga bagi manusia. Nilai merupakan sesuatu yang menunjuk kepada tuntunan perilaku yang membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, atau dapat diartikan sebagai kualitas kebaikan yang melekat pada sesuatu. Kemudian, proses terbentuknya norma, yaitu kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia mempunyai kepentingan yang berbeda dengan manusia lainnya. Untuk mencegah terjadinya perselisihan dan perbedaan kepentingan, maka dibuatlah peraturan atau norma. Norma ini dibentuk untuk melindungi kepentingan masyarakat agar menjalankan kehidupan sehari-hari dapat berjalan dengan tentram dan tertib. Norma merupakan sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral serta perilaku yang dilakukan. Dalam masyarakat, terdapat beberapa norma antara lain norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, norma kesopanan, dan norma adat. Kemudian, yaitu yang ketiga adalah proses terbentuknya moral. Proses terbentuknya moral yang pertama yaitu melalui pengajaran langsung atau melalui instruksi-instruksi. Pembentukan perilaku moral di sini melalui penanaman pengertian tentang apa yang betul dan apa yang salah oleh orang tua atau beberapa orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, melalui identifikasi. Seseorang mengidentifikasi dirinya dengan orang atau model, maka orang tersebut cenderung untuk mencontoh pada pola-pola perilaku moral dari model tersebut. Yang ketiga yaitu melalui proses coba dan salah. Seorang anak ataupun remaja belajar mengembangkan perilaku moralnya dengan mencoba suatu perilaku. Anak atau remaja melihat apa yang ia perilaku tertentu, lingkungan akan menerimanya atau menolaknya. Yang keempat yaitu menginterpretasikan situasi dalam rangka memahami dan menemukan tindakan apa yang mungkin untuk dilakukan dan bagaimana efeknya terhadap keseluruhan masalah yang ada. Yang kelima yaitu menggambarkan apa yang harus dilakukan dengan nilai moral pada situasi tertentu dengan tujuan untuk menetapkan suatu perilaku moral. Dan yang keenam adalah memilih di antara nilai-nilai moral untuk memutuskan apa yang secara aktual dan dilakukan. Itu melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai moral. Kesenjangan antara pemikiran moral dan tindakan moral. Seseorang cenderung tidak menunjukkan tingkah laku yang konsisten dalam situasi sosial yang berbeda-beda, sehingga moral merupakan keharusan perilaku yang dibawakan oleh nilai. Soal yang kelima, yaitu bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Namun, ternyata di masyarakat juga berkembang ideologi lain seperti Pancasila sebagai ideologi liberal, kapitalis, sosial, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, apakah seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah ideologi-ideologi lain yang juga berkembang di masyarakat? Indonesia sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijunjung tinggi karena ideologi memiliki posisi yang sangat penting bagi setiap bangsa. Posisi penting ini dikarenakan ideologi peranan sebagai arah ataupun pedoman bagi bangsa untuk mencapai tujuannya masing-masing. Selain itu, peran lain yang dimiliki oleh ideologi adalah sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik sosial dalam masyarakat agar masyarakat dapat hidup dalam ketentraman dan juga memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Peranan lain dari ideologi adalah sebagai alat pemersatu suatu bangsa. Setiap bangsa tentu saja memiliki keberagaman baik dalam suku, bahasa, adat istiadat, kebudayaan, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.